Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan aku di channel Sislawati, di mana kita hari ini mau mau seru-seruan aja sih. Nah, ini mumpung aku suasananya masih kantor, jadi aku mau ngulik-ngulik sedikit terkait dengan ini lagi maraknya akreditasi, nah, di mana semua fasilitas kesehatan harus sudah mengajukan untuk instansinya terakreditasi ya. Karena berkaitan juga dengan kalau misalnya instansi tersebut bekerja sama dengan BPJS ataupun dengan instansi yang benar-benar butuh persyaratan standar kelayakan untuk instansinya, maka instansi tersebut harus sudah terakreditasi. Nah, hari ini aku mau ngupas sedikit aja sih terkait dengan, karena aku basicnya rekam medis, jadi aku mengulik sedikit terkait dengan rekam medis. Ikutin terus channel aku, jangan lupa nih sebelum aku panjang lebar bercerita. Sebenarnya kita ini ya, kalau misalnya nanti ada yang mau komen-komen ataupun punya pertanyaan terkait dengan rekam medis itu apa sih? Apakah di standar akreditasi itu dia berdiri sendiri dalam artian dia harus punya potensi dalam artian secara administrasi untuk rekam medisnya atau memang gabungan dengan pekerja-pekerja lain. Ikutin terus. Nah, jangan lupa sebelum nonton video aku, jangan lupa ya, apa itu? Like, comment, and subscribe. Nah, hari ini aku akan mulai nih dari sebelum kita melakukan pembuatan dokumen, kita pastikan dulu dokumen yang akan kita buat sudah sesuai standar atau belum. Yang pastinya sesuai dengan standarnya instansi tersebut ya. Apakah instansi tersebut sudah punya susunan dokumen yang harus diikuti oleh semua unit yang terlibat di kelompok kerja yang namanya biasanya tim tim Pokjar, kelompok kerja. Untuk selanjutnya yang mau aku bahas adalah tadi yang udah kita sampaikan bahwa sebelum kita mengambil ranahnya pembuatan dokumen, pastikan dulu dokumen yang mau kita buat itu sudah kita baca dan ada kayak standarnya gitu ya dari suatu instansi. Nah, contohnya itu kayak ada tata naskahnya. Jadi, sebelum kita memulai membuat suatu dokumen, kita pastikan dulu bentuk dokumen yang akan kita buat sebelum kita keisi ya. Karena kita nggak mau kan kalau kerja 2 kali, jadi di awal alat kerjanya yang harus kita lakukan adalah itu. Tentukan dulu tata naskahnya. Jadi kan sebelum kita membuat suatu dokumen, jadi kita buat dulu tata naskahnya seperti apa. Bukan kita ya, tapi suatu instansi. Nah, karena basicnya aku adalah rekam medis, berarti kalau misalnya di akreditasi itu adalah dia ada pokjarnya tersendiri, tapi gabungan sama manajemen informasi ya. Jadi Mr. MIK, manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, Mr. MIK. Di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Karena di akreditasi yang sekarang, karena kita sudah mengacu ke Permenkes 24 ya tahun 2022, semua instansi kesehatan, baik itu rumah sakit, puskes, praktek mandiri, ataupun laboratorium yang berhubungan dengan kesehatan itu harus sudah menggunakan RME, Medical Elektronik ya. Jadi masa transisi dari rekam medis manual menuju era digital. Jadi kita sudah dituntut
oleh zaman untuk paham dengan namanya teknologi. Jadi yang biasanya kita pakai HP Android agak-agak susah ya. Jadi kita sekarang harus dipaksa kalau misalnya nggak mau ketinggalan. Nah, di akreditasi ini makanya kita digabungkan dengan namanya teknologi. Jadi yang biasanya rekam medis itu taunya manual. Nah, sekarang dikasih gabungan nih. Dikasih gabungan kita harus sudah elektronik, di mana dari pasien masuk sampai dengan pasien pulang itu sudah terekam secara uh, real time ya. Jadi tidak ada lagi namanya oh rekam medis saya tidak lengkap ataupun rekam medis saya hilang ataupun saya melayani pasien harus nunggu dulu RM-nya. Nah, jadi suatu instansi kesehatan harus dituntut sekeras itu ya guys dengan namanya teknologi. Seru nggak nih? Atau pusing? Nah, jadi yang tadi yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun yang memegang kebijakan sudah mengeluarkan Permenkes yang 24 itu. Nah, akhirnya di standar akreditasi yang melibatkan rekam medis dan IT, nah masuk di Pokjarnya Mr. Mik. Gimana? Mau dikupas? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Nah, sebelum aku kupas, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Jadi aku lebih semangat lagi buat menyampaikan informasi-informasi yang berguna buat teman-teman. Khususnya untuk sesama profesi aku ataupun yang tidak satu profesi bisa menyerap ataupun menerapkan apa aja yang aku sampaikan. Nah, kalau misalnya emang ada informasi yang lebih yang aku lupa ataupun ada yang memang dari teman-teman sudah menerapkan, oh ini gampang loh untuk RME, boleh komen di bawah ya. Kita sama-sama untuk sharing ilmu. Ikutin terus. Nah, kita masuk ke Mr. Mic-nya sendiri. Di Mr. Mic itu ada 13 standar dan 51 elemen penilaian, di mana itu gabungan dari manajemen informasi dan rekam medisnya sendiri. Nah, sebelum aku masuk ke setiap standar, nah kita harus pahamin dulu. Nah, kalau dulu pada saat diakreditasi 2017 kalau nggak salah, itu yang dikupas di awal adalah rekam medisnya ya, baru dia tentang IT-nya. Nah, kalau yang versi sekarang dia mintanya IT-nya dulu terkait manajemen informasinya. Karena apa? Karena Permenkes sendiri sudah Permenkes sendiri sudah mengeluarkan yang namanya PMK 24 di tahun 2022 bahwa semua instansi kesehatan dituntut untuk menerapkan rekam medis elektronik. Ya, jadi siap-siap untuk yang punya instalasi kesehatan itu harus sudah menuju era digital ya. Jadi semua staf, semua yang terlibat di pelayanan maupun yang intinya yang bekerja di situ harus bisa menggunakan teknologi. Karena sudah tuntutan zaman ya, HP aja itu upgrade-nya banyak banget, apalagi namanya era visual, visual dalam artian penampilan data. Nah, yang aku mau bahas sebenarnya kalau ke IT kan lebih gimana transformasinya rekam medis manual ke rekam medis elektronik. Nah, ini sebenarnya tuntutan juga sih karena kita harus mempersiapkan dengan matang komitmen dari semua user di mana mereka harus mau dulu nih, mau berubah ke era digital. Mau nggak mau ya, semua tuntutan itu harus dipenuhi oleh user. Nah, gimana caranya kita mau menerapkan seperti ini? Berarti kita harus memberikan contoh.
yang biasanya nih rekam medis yang ada dari pasien datang itu didaftarkan, ketemu nomor rekam medisnya, minta ke filing, nanti filing antar ke pelayanannya sampai dibuka oleh PPA-nya, riwayat dok pasiennya, masuk ke ruang rawat inap, ada lagi catatan riwayat berikutnya sampai terbitnya resum. Nah, itu secara manual ya. Tapi kalau secara digital, dalam artian eh, pasien itu udah langsung ditanganin, dokter-dokter juga udah langsung cari di komputer untuk riwayatnya, dan respon time juga lebih cepat. Nah, gimana kita mau mengabulkan itu, mau menerapkan itu, ataupun kita mau menuju ke arah situ, berarti kan harus butuh proses. Nah, kita butuh user-user yang handal, yang handal. Ya, jadi kita harus menghadapi PPA, kita harus support mereka. Kita nggak ngebayangin dalam artian gini. Sebenarnya sih kalau kita lihat mudah ya. Kalau bagi yang peminat gadget dalam artian yang hobi klik. Tapi yang namanya sudah terbiasa dengan tulisan lisan, kalau nggak ngeliat fisiknya agak oleng, jadi dia males buka namanya dia yang di komputer. Nah, kita beralih lagi ke Mr. Mick. Nah, di mana dari Mr. Mick 1 sampai 4 itu berkaitan dengan, ada juga sih 1 sampai 3 itu terkait dengan manajemen informasi, di mana rumah sakit dituntut sudah menerapkan RME. Terus gimana untuk sosialisasinya ke user, apakah semua user sudah terpapar dengan namanya teknologi, terutama terkait dengan penerapan RME. Terus gimana cara rumah sakit ataupun instansi kesehatan menyajikan data yang tepat waktu, bernilai guna, baik secara intern ataupun ekstern. Ya, dalam artian gini, kalau intern dalam artian manajemen butuh datanya apa, itu udah ketampung belum ke sistem informasinya. Contoh nih, direktur pengen lihat pendapatan suatu instansi. Nah, dia nggak mau tunggu-tunggu lama, dia tinggal buka di komputer itu dan sistem bisa menyampaikan pemaparan yang lebih cepat. Dalam artian saya nggak mau nunggu. Biasanya mau laporan setiap akhir bulan atau per 3 bulan atau dadakan, tapi kan harus dibuat dulu gitu loh. Ada pun itu laporan yang dibuat sebelumnya. Ya, jadi pada saat kita butuh, saya pengen lihat nih laporan 1 minggu terakhir atau 1 hari ini pasiennya berapa sih. Nah, dengan adanya manajemen informasi kesehatan di mana semua pasien yang sudah daftar itu kerekam, terrecord secara kunjungan. Nah, itu yang diinginkan oleh semua pemangku jabatan ya. Jadi mendapatkan data yang real time. Tuh. Nah, terus selain itu juga sistem informasi juga support terkait dengan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatan di mana seperti kayak laporan surveillance atau laporan DBD ataupun laporan yang memang seharusnya dilaporkan langsung ya, insidental. Jadi pada saat kejadian harus dilaporkan. Tuh. Jadi nggak nunggu lagi pada saat teman-teman di pelayanan harus lapor, tapi kita sudah kayak ada alarmnya gitu. Oh, ini ada kasus nih gitu. Terus pada saat pihak ketiga ataupun pihak dinas kesehatan meminta data itu pun itu langsung ada datanya tanpa harus merekap data yang tadinya harus kita rekap setiap per akhir bulan. Ada sih yang dalam artian
kita bekerja sama dengan tim pelayanan. Pada saat ada kasus tersebut kita harus lapor, itu ada. Cuman dengan adanya sistem informasi rumah sakit seperti ini kan diharapkan kita mendapatkan datanya itu yang real time ya. Jadi nggak mesti harus nunggu lagi, harus direkap ataupun seperti apa. Nah itu sajian-sajian data yang seperti itu yang diinginkan oleh pemangku jabatan, di mana mereka menginginkan bukan kayak mie instan ya. Jadi ya kayak mie instan sih, siap saji. Nah, seperti itu yang diharapkan untuk kedepannya. Nah, itu jadi kenapa akreditasi sekarang untuk direkam medis sendiri itu kolaborasinya dengan IT, gimana kita sudah mau bertransformasi dari manual ke digital. Jadi semua yang sudah kita rekap harus bisa disajikan dengan tepat waktu. Tuh, ya. Nah, tadi terkait dengan sajian data. Terus semua user sudah bisa atau belum untuk mengakses mengakses informasi yang ada, sistem informasi yang dipakai, apakah sudah menguasai semua. Nah, di Mr. Mic ini ditanyakan di awal, jadi gimana sosialisasinya pihak tim IT ke user ataupun dari manajemen ke user, itu supportnya seperti apa, ya. Jadi itu yang diharapkan dari Mr. Mic di awal. Jadi, nah tadi tuh dengan sajian data juga ada juga aplikasi ataupun SIM RS yang mendukung terkait dengan pelaporan insiden, terus mutu, terus surveillance kayak infeksi seperti itu, atau dengan yang nama lainnya PPI ya, PPI suatu instansi. Nah, insiden-insiden baik yang terjadi oleh pasien ataupun insiden yang terjadi pada si karyawan atau tenaga kesehatan atau tenaga yang bekerja di suatu instansi tersebut. Sebenarnya kalau dijelaskan panjang sih ya. Nah, di mana semua itu harus semuanya terangkum di SIM RS tersebut. Nah, suatu pencapaian yang bagus kita lihat dari sistem pedoman ataupun kebijakan dari tim IT-nya, baik dari segi programnya, baik segi dalam pembentukan SDM-nya, atau buku pedoman pelayanan IT-nya seperti apa, terus sistem kerjanya IT seperti apa. Dan satu lagi, sebelum kita ke unit, berarti kita harus memastikan dulu IT kita berkompeten atau tidak, sudah terlatih atau tidak. Kalau misalnya SIM RS kita itu melalui vendor, nah dia sudah terlatih belum sama vendornya, karena kan bakalan memberikan ilmunya lagi ke user-user yang ada di pelayanan. Itu guys. Nah, gimana? Sebenarnya banyak sih kalau misalnya mau kita bahas dari Mr. Mic 1 sampai Mr. Mic 4. Nah, itu sedikit gambaran. Jadi si IT juga harus menyiapkan juga alat kerjanya dulu sebelum kita masuk ke ranahnya, kayak misalnya kayak menuju RME ya. Berarti kita harus lihat dulu support atau tidak dari tim tenaga IT-nya, dari SIM RS-nya, dan acuan-acuan yang mereka buat itu seperti apa. Tuh. Nah, jadi kelemahannya dari sistem informasi ini adalah kita tidak bisa sepenuhnya percaya, dalam artian gini. Kadang ada namanya sistem itu yang trouble, ya, trouble atau gangguan, atau yang dikenal sama terkait dengan downtime ya. Downtime dalam artian gangguan bisa berupa pemadaman listrik, atau internetnya mati, atau servernya sendiri yang down.
ya. Jadi pihak suatu instansi juga harus cekatan dalam artian sudah menyiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi. Jadi hard copy-nya juga jangan sampai dihilangkan. Nah, jadi di awal itu diminta terkait gimana sosialisasi terkait downtime suatu instansi pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa terencana, bisa tidak terencana, ya. Kalau misalnya dia terencana masih ada space kita buat menyiapkan. Tapi kalau misalnya dia tidak terencana, nah itu alamat, ya. Apalagi di pelayanan kadang pendaftaran tidak mengingat nomor RM yang terakhir yang dia input. Nah, padahal ini sistem mati gitu. Kadang itu yang dilemanya. Makanya setiap ruangan harus sudah menyiapkan master, ya. Master dalam artian yang manualnya. Jadi pada saat trouble itu sudah bisa langsung dijalankan tanpa harus nunggu lagi sistem itu stabil kembali. Gimana guys? Udah mulai mumet. Yang rumah sakit yang akan menuju akreditasi, semangat, kalian pasti bisa pejuang mutu teknologi dan administrasi. Nah, tadi kita sudah bahas 1 sampai 4 terkait dengan Mr. Mick, di mana kita kayaknya nggak bakalan jenuh banget dengerin cerita terkait dengan akreditasi. Yang rekam medis sendiri itu memiliki tadi yang di awal kita sampaikan ada 13 standar dan 51 elemen penilaian. Nah, untuk konten hari ini saya hanya menjelaskan 1 sampai 4 dulu. Nanti kalau rame yang bertanya, saya akan lanjutkan dari 4 sampai 13 terkait dengan rekam medisnya. Nah, untuk yang mau akreditasi, semangat ikuti elemen penilaiannya, implementasi dokumen yang harus dibuat harus sampai ke user-user, ya. Jadi jangan hanya dipendam oleh kelompok kerja sendiri, tidak disampaikan ke unit. Nah, pada saat telusur, unitnya nggak tahu menahu karena yang buat dokumen tidak menyampaikan ataupun sosialisasi ke unit terkait dokumen apa yang mereka buat. Nah, ikutin terus alurnya, lihat standarnya, apa yang harus diimplementasikan, apa yang harus disampaikan ke unit itu harus benar-benar disampaikan. Jadi tidak dipendam sendiri ya, guys. Jadi kalau misalnya rame untuk konten ini saya akan lanjutkan untuk standar 4 sampai 13-nya. Nah, untuk rumah sakit yang akan akreditasi ataupun klinik-klinik yang akan akreditasi sebenarnya prospeknya sama sih. Karena yang dicari adalah mutunya dari suatu instansi. Bukan hanya sebatas kertas yang kita coret-coret bahwa kita sudah menerapkan, tapi bukti yang harus mereka lihat apakah sesuai dengan SPO, apakah sesuai dengan pedoman atau kebijakan yang sudah teman-teman buat. Semangat pejuang mutu, semangat pejuang menuju yang lebih baik lagi, rekam medis yang tadinya kita menggunakan hard copy, bukan hard copy ya, manual secara tertulis. Nah, kita akan berusaha menuju era digital. Jadi, siapkan mental kalian, siapkan tangan-tangan kalian, jari-jari kalian yang tadinya pegang pena, sekarang pegang tool atau apa namanya ya, tab lah ya, kalau misalnya ada tab atau laptop yang ibaratnya ketik mengketik. Ikutin terus apa yang mereka inginkan untuk menuju yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa sebelum saya closing, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya channel aku supaya aku semangat lagi buat konten untuk teman-teman. Baik dari segi kantor, basic rekam medis, atau kuliner, atau family vlog yang aku jalani sehari-hari.
Bye, ikutin terus. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.